ketemu lagi bersama saya Empu Glol. Pada saat ini saya berada di areal Candi Borobudur, Borobudur Temple. Nah, itu di belakang saya Borobudur, dan pemandu saya ini ada pemandu kita nih. Beliau bisa cerita sedikit Pak sebelum kita sampai sana Pak. Ya, Bapak Ibu, ini saya dengan Pak Glol yang mau mengunjungi Candi Borobudur, candi terbesar agama Buddha di dunia, yang mana ada 1460 relief yang penuh dengan cerita, penuh dengan nilai-nilai moral dan juga filsafat kehidupan. Ayo ke Borobudur. Ya. Mantap. Oke. Ini sedikit bertanya Bapak pemandu. Ini kan Borobudur ini kan terkenal sekali warisan dunia katanya. Para keagamaan Buddha sering ke sini. Kira-kira untuk ke depan supaya ini tambah mantap lagi Borobudurnya ini, adakah hal yang bisa dilakukan ini terhadap pengunjung? Seperti tadi contoh, pengunjung ada surprise, teman-teman. Dapat sandal nih, oleh-oleh yang bisa dibawa pulang. Terima kasih. Oke, kira-kira. Ya, ke depan saya kira tergantung dari perkembangan beberapa animo masyarakat yang mau ke Borobudur. Yang jelas sekarang fasilitasnya sudah agak bagus ya. Ada museum, ada tempat untuk anak-anak melihat film tentang kapal yang sangat luar biasa sesuai dengan pahatan di Borobudur. Jadi anak-anak bisa belajar tentang bagaimana saat itu penyebaran agama Buddha di Jawa, bagaimana kemasyhuran kerajaan Majapahit saat itu bisa dilihat. Jadi anak bisa melihat film animasi. Nah, Ya, ini yang terakhir ini. Ya. Kita bertanya dengan Bapak nih. Pak Darto. Pak siapa tadi? Pak Darto. Pak Darto. Nah, beliau cukup tahu tentang Borobudur ini. Oke, mungkin sampai di pelataran ini teman-teman sudah melihat tuh, kelihatan luar biasa gagah. Kita akan ke sana nanti, tentunya tetap dipandu oleh beliau Bapak ini, dan tuh rombongan kita yang ada tuh. Oke, lanjut perjalanan kita menuju ke Borobudur. Blue Seal yang didapat dari konferensi tahun 1954 di Den Haag, yang menyatakan bahwa Candi Borobudur dilindungi dari bahaya perang. Oh ya. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Oke teman-teman, kita sudah mulai napak tangga ini dari bawah sampai ke atas sini. Nah, itu Candi Borobudurnya kelihatan. Lumayan, sangat megah sekali. Tuh, teman-teman bisa melihat semua, dan luar biasa banyak pengunjung. Nah, kita sampai, nah ini tangga yang terakhir yang kita capai sampai ke atas. Oh, masih ada satu. Cukup lelah, luas. Nah, ini bisa dilihat candinya luar biasa. Kita langsung scan in Bapak Ibu ya, pelan-pelan saja. Scan in di sini, kita naik di pelataran juga. Mari. Nah, ini areal bagian bawah. Sana juga. Kita naik ke sini nih. Dan kita sampai ke puncak sana nanti. Luar biasa. Nah, di samping ribuan panel, candi ini juga merupakan rumah dari 504 patung Buddha. Ya, rumahnya 504 patung Buddha. Nah, tapi yang Bapak lihat dari sini bahwasannya kebanyakan patung yang ada di Borobudur itu tidak lengkap. Kepalanya hilang, tangannya hilang, hidungnya hilang. Nah, ini kenapa terjadi? Alasan yang pertama terjadi karena adanya gempa bumi. Nah, karena Bapak Ibu tahu bahwa Jawa adalah
the ring of fire, lingkaran titik api. Jadi yang namanya gempa bumi, peletusan Merapi itu suatu yang rutin terjadi. Nah, satu karena natural disaster atau alam, yang kedua human error, yaitu terjadi pencurian besar-besaran pada tahun 1896. Nah, 1896 termasuk pada saat penjajahan Belanda, mereka bawa pulang kepala Buddha, mereka memberikan ornamen patung-patung singa dari Borobudur ke kerajaan Thailand. Tapi dari tahun ke tahun dari pihak Balai Konservasi sudah menemukan 56 kepala Buddha. Tapi dari 56 kepala Buddha itu yang bisa dikembalikan hanya 2. Hanya 2. Nah, kenapa hanya 2? Yang lainnya tidak ada kecocokan, no synchronity antara kepala dan badannya. Nah, oke, hal penting yang perlu saya sampaikan adalah setiap sisi dari Borobudur ini, masing-masing patung Buddha itu punya bentuk tangan yang berbeda. Di sisi timur bentuk tangannya seperti ini. Ya, ini bernama Bumi Spat Samudra. Bumi Spat Samudra artinya menyentuh bumi sebagai saksi. Nah, uraian dari tangan ini adalah setiap perilaku manusia, semua tingkah laku di atas bumi ini disaksikan oleh bumi, tanah, diawasi. Yang pertama. Yang kedua, menghadap ke selatan, artinya ini Wara Mudra. Wara artinya memberikan sesuatu pada orang lain, giving something to others, sedekah. Ini Siddhartha Gautama. Nomor 3 ada di pintu barat, bernama Dhyana Mudra, yang artinya bermeditasi, sembahyang, mendekatkan diri pada yang goib. Ini nomor 3. Nomor 4 di utara, Abhaya Mudra atau jangan takut, jangan gentar. Ayo. Nah, tapi sebenarnya takut atau tidak takut, gentar atau tidak gentar tergantung dari perilaku manusia sendiri. Nomor 4. Nomor 5, Vitarka Mudra atau memberikan ajaran, berbagi ilmu. Nomor 6, Dharma Cakra Mudra atau putaran roda kehidupan. Nah, ini ajaran Siddhartha Gautama itu melalui bentuk tangannya ada 6 macam. Belum lagi melalui cerita-ceritanya yang ada di dalam relief. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada masih langsung naik ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat kepala-kepala patung Buddha yang sudah nggak ada. Nah, ini mungkin entah dicuri di zamannya atau masuk ke dalam museum-museum di luar sana. Mungkin juga kita kurang tahu pasti, tetapi itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pemandu kita. Oke, kita sampai di sini nih. Ya, kita sampai Bapak sini. Ibu, ini kita berada di lorong pertama Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur itu secara filosofis dibagi menjadi 3. Yang paling bawah bernama Kamadhatu atau unsur nafsu. Ya, tapi kita melewati ya, karena unsur nafsu itu ada di paling bawah. Tadi kita lewat. Nah, yang kedua bernama Rupa Dhatu atau unsur nyata. Nah, unsur nyata ini terdiri dari 4 lorong. Terdiri dari 4 lorong. Lorong pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, semua lorong ada narasi ceritanya seperti ini. Ya, yang di tembok. Ini ada 120 panel. 120 panel. Satu panel itu dari sini sampai sini. Itu satu panel. Nah, di atas ini ada 120 panel. Nah, kalau orang mau belajar tentang kehidupan Siddhartha Gautama, dimulai dari panel nomor 1 di sebelah kiri pintu masuk dan putar ke arah jarum jam. Kalau dalam agama Buddha dinamakan Pradaksina, dan berakhir di sebelah kanan pintu masuk. Ini satu cerita.
satu cerita. Ini yang ada di tembok. Kalau di pagar langkan itu satu cerita kadang hanya terdiri dari 2 atau 4 panel, 2, 3 atau 4 panel saja. Nah, terus sampai ke kanan itu satu cerita, satu rangkaian cerita. Dia tahu. Nah ini Bodhisattva. Bodhisattva dia mau turun ke dunia. Bodhisattva itu seorang Buddha. Nah nanti setelah turun ke dunia dia akan menjadi Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Buddha Gautama itu adalah yang dalam Indonesia yang mengembangkan agama Buddha. Nah ini ya Bu, ini adalah Bodhisattva. Sebelum dia turun ke bumi, ya, dia menyerahkan mahkotanya kepada Maitreya. Maitreya adalah Buddha yang akan datang. Jadi orang Buddha itu percaya akan ada lagi Buddha berikutnya datang turun ke dunia. Ini bernama Maitreya. Ya, next of future Buddha. Nah, kapan dia akan datang? Orang tidak tahu, tapi banyak buku yang mengatakan ketika orang di dunia tidak memperhatikan tentang ajaran Siddhartha Gautama, dia akan turun ke dunia memberikan ajaran berikutnya. Di tembok ini, di pagar langkan, ini ceritanya tentang Jatakamala namanya. Jatakamala itu reinkarnasinya Bodhisattva sebelum menjadi Buddha. Nah, jadi karena Borobudur itu menjadi Mahayana Buddhist Temple, ya, Mahayana sekte, dia percaya adanya ratusan kali reinkarnasi. Suatu hari Bodhisattva terlahir menjadi kelinci bernama Sasa. Ini kelinci. Sasa, kelinci hidup bersama hewan yang lain. Nah, tiba-tiba kelompok hewan ini dikunjungi oleh orang tua. Orang tua yang sudah tidak punya apa-apa, ya, dan dia minta kepada hewan-hewan itu untuk membawakan makanan. Kita bisa lihat kera menyiapkan mangga untuk si tua. Singa menyiapkan daging. Harimau menyiapkan ikan untuk yang tua ini. Tapi Sasa nggak punya apa-apa. Nah, akhirnya hari berikutnya Sasa mengunjungi orang tua tadi. Dia bilang, walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi akan saya lakukan yang terbaik untuk orang ini. Dia berjanji. Nah, akhirnya ini Sasa itu memutuskan untuk melompat ke dalam api. Ya, setelah 20 menit menyuruh orang tua tadi untuk makan dagingnya Sasa tadi. Nah, sebenarnya orang tua tadi ini adalah Brahmana yang turun ke dunia hanya untuk menguji kelinci ini. Setelah dengan sukarela mengorbankan dagingnya kepada orang tua tadi, maka orang tua tadi menjelma menjadi bentuk yang asli Brahmana. Orang yang suci ya, Brahmana. Brahmana orang yang suci, teman-teman. Nah, ini penjelasan tentang relip-relip yang ada di dinding. Meskipun tidak semua 100% bisa dijelaskan oleh pemandu kita, minimal ada beberapa yang wajib dan jelas kita ketahui. Nanti dibilang empu masuk ke Candi Borobudur ditanya ini apa empu? Empu nggak tahu. Ini sudah ya. Sip. Mari dilanjut ya. Jadi ini Pak, ini adalah kisah-kisah cerita yang nilainya adalah untuk membentuk moral-moral yang baik, nilai-nilai moral. Bahkan Bapak Ibu, di tembok ini ada cerita yang mirip dengan cerita dari Sumatera, Malin Kundang. Ada di sini, cuma namanya beda. Namanya Maitreya Kancaka. Dia awal mulanya baik ya, tapi lama-lama dia durhaka sama ibunya. Ketika ibunya megangi kakinya malah disepak gini. Nah, akhirnya dia disiksa. Ya. Maitreya Kancaka disiksa dengan buah panas itu. Nah, tapi Maitreya Kancaka punya hati yang baik. Dia bilang, oke, silakan. Semua orang-orang yang punya dosa di sini limpahkan kepada saya, akan saya tanggung. Nah, dia kan punya niat baik. Nah, karena adanya baik, maka selesailah siksaan dia. Ada. Bentar Pak, tak tanya ya. Iya, silakan. Ini namanya siapa Pak? Ya,
Itu jadi ada seorang tabib ya, tabib yang hidup di hutan. Ya. Kemudian dia ini melindungi seseorang yang datang di hutan dan nggak punya makan. Nah, dialah yang melindungi dia. Itu ceritanya ada 4 panel, ya. 1, 2, 3, 4. Ada, kalau nggak salah namanya Rujaka itu. Nah, ini boleh Pak, nanti kita tuangkan di ukiran untuk gagang mandau dari Kalimantan, barangkali akan kita tuangkan ke situ. Boleh. Anunya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa relief yang indah ini sudah difoto oleh para artis yang membuat batik, membuat perak, difoto, dibawa untuk dibuat hiasan. Boleh. Tidak apa-apa Pak ya, aman ya. Boleh, Nah, aman. kalau yang ini Pak, kan ini kan kita mau buat sepasang. Oke, ini tadi tabib yang mengobati, melindungi warganya. Dan yang ini Pak untuk yang si wanita. Kalau wanita tidak disebutkan Tidak namanya disebutkan ya. namanya, Cuma ya. kan gini dalam cerita yang disebut hanya orang-orang yang saja, orang yang biasa cuma ikut di situ gitu deh. Orang yang penting yang punya pengaruh, mungkin seperti itu Pak ya. Ya, Oh iya ya. punya memberikan inspirasi ya lah. Bird nest, sangkar burung ini jadi sudah burung itu kan. Nah di situ ada perang antara orang-orang yang bersifat jelek dengan keluarga kerajaan. Nah karena orang yang jelek tadi pengikutnya banyak ribuan, maka orang yang baik-baik tadi kalah jumlahnya. Nah dia melarikan diri mundur gitu loh, mundur terus saja. Nah ketika mundur dia lihat ke atas, waduh ada sangkar burung yang dia nggak tahu dosa. Kalau sampai dia diterjang, pohonnya tumbang nanti kasihan burungnya. Nah, maka dengan semangat yang menyala-nyala dan ingin melindungi si burung tadi, orang yang jumlahnya sedikit dari keluarga kerajaan tadi balik ikut menyerang. Nah, karena punya semangat yang menyala-nyala, akhirnya yang tadi jumlahnya banyak pun tumbang, kalah. Ini Pak ya, Ya, ini tumbang juga. ceritanya. Ini yang menang ini. Ini yang Nah, menang. ini. Nah ini sendiri, Ya, tapi ini di kan dalam kebenaran. Dan kebenaran. Ya benar-benar. Ya, ini karena terdesak dia mundur, tapi kalau terus-terusan kasihan burungnya nanti. Oke, kalau begitu kita balik serang. Oh ini semacam filosofi Pak ya, filsafat, Pak. filsafat ya. Sedikit kalau niatnya baik menang, ya kan? Nah, itu. Memang untuk melakukan kebenaran itu pahit, Pak. Benar-benar ya. Mari Pak. 100 nenek moyang kita sudah bisa bangun candi sehebat ini. Berarti orang-orang kita kan tingkat intelektualnya tinggi, Pak. Ya, luar biasa. Tadi sudah saya terangkan, sudah saya terangkan di sana. Itu ada gempa bumi, ada yang dicuri, ya. Itu. Nah, saat itu Bapak Ibu, ketika pedagang-pedagang India ke sini, ya, membeli rempah-rempah, sayuran bawa di Jawa, mereka itu juga membawa orang lokal ke India. Karena apa? Saat itu kearifan orang lokal sudah tinggi. Ada yang bisa membuat desainer bagus, dibawa ke India untuk membuatkan desain di sana. Jadi hubungan India dengan Tanah Jawa itu sudah terjalin bagus sejak dulu kala. Ya, sejak dulu kala. Mari lanjut. Di kerajaan ya ada permasalahan yang besar berkaitan dengan masalah krisis ekonomi, krisis moneter. Nah, ini. Dan dari beberapa punggawanya usul kepada raja, oke, diadakan kompetisi sayembara. Nah, karena ada burung jelmaan dari Budi Satwa yang sangat intelektual. Nah, dia dari sayembara itu ada orang yang sanggup mencari atau menemukan burung undan tadi. Setelah bermeditasi, ya, berdoa ke hutan dan menemukan burung undan ini. Setelah ditemukan, dia bawa burung tadi ke keraton. Nah, di kerajaan ditempatkan di tempat-tempat yang suci, dekat dengan keris. Ya, ini bukan mandu tapi keris banyak. Keris ini. Ya, ini burung undan. Nah, ternyata setelah duduk di sini, burung undan tadi bisa berbicara. Ya, bisa menceritakan kepada raja bahwa untuk menemukan solusi dari krisis ekonomi itu harus begini. Nah, dari dialah dia mendapatkan inspirasi, maka kerajaan kembali ke kehidupan yang damai dan sejahtera karena berkat ini.
Memang Bodhisattva telah di dunia itu untuk menolong burung unta. Nah, ya, 28. Ya, 28. Oke, Bapak Ibu, sudah cerita cukup untuk Jata Kamala Kiduan Buddha. Sekarang time to go up to Nirwana. Ayo, mari kita ke sana. Listening, like reading, if someone able to fully and practice the 8 holy way consequently, so they will be away from suffering, they will be away from the sadness, and they will be in happiness. Like someone will really forever. Kita menanjak naik ke atas. Wow, ini lantai berapa ini tinggi? Kita ke puncak nih kayaknya nih teman-teman. Ini tempat menuju ke atas. Nah, ini luar biasa. Candinya ini. Oh. Oh. Candi karena memang alamnya luar biasa ya, dikelilingi oleh gunung-gunung ya. Di sana ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu, ada Gunung Sumbing, Sindoro, di sini ada Gunung Menoreh. Nah ini jadi kalau Borobudur itu dilihat dari langit ya, ini kelihatan seperti bunga teratai yang tumbuh di atas danau. Teratai yang tumbuh di atas air dan dikelilingi oleh gunung-gunung. Hebat sekali. Di belakang Merapi, Merbabu kan? Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, Sindoro, Menoreh. Tapi Pak, mungkin saya boleh bertanya sedikit nih. Ya, silakan. Selain Candi Borobudur, kira-kira, mohon maaf kalau salah, gunung-gunung yang ada ini pernahkah dilakukan penelitian? Siapa tahu ada lagi candi semacam Borobudur ini. Begini Pak, jadi penelitian selalu diadakan karena di sini ada Balai Konservasi Borobudur yang bertugas untuk melakukan penelitian tentang struktur tanah, kondisi bangunan, kemudian dari radius berapa ditemukan candi. Nah ternyata setelah diadakan penelitian dari Borobudur itu ditemukan beberapa puing batu fondasi candi. Ada situs Planti, ada situs Brongsongan, ada situs Ndipan. Nah itu masing-masing adalah ada yang agama Hindu dan agama Buddha. Jadi di luar Borobudur memang ada candi-candi lain. Cuma mungkin bahan-bahannya agak tidak sebagus Borobudur. Jadi mudah runtuh, flatting, merata dengan tanah. Nah, tapi itu menunjukkan bahwasanya sejak dulu kala antara Hindu dan Buddha itu hidup berdampingan. Nah, ada candi Hindu di 2 km dari sini, ada candi Buddha lainnya dari Borobudur. Banyak di sini Pak. Ya. Jadi penelitian dilanjutkan dengan pengeboran tanah karena diceritakan bahwa dulu Borobudur berada di tengah-tengah danau lautan. Benar nggak itu? Ternyata diteliti dengan melakukan pengeboran, benar bahwa dalam kedalaman 100 meter itu ada puing-puing hewan laut. Nah, ada struktur tanah yang menunjukkan bahwa itu bekas laut. Nah, jadi itu benar, bukan hanya sekedar legenda. Nah, Bapak Ibu lihat gunung di sana, itu gunungnya juga antik ya. Itu namanya Bukit Nganjuk. Dari 1200 tahun yang lalu. Ya, kalau Jadi, batu ini teman-teman, dibukar pada pemugaran kedua. Ketahuan sekali ini pada pemugaran yang ada ini kalau batu yang asli bawaan Borobudur nih seperti ini nih. Menurut cerita beliau, nah kalau ini yang baru. Nah, cuma pada pemugaran pertama batu barunya tidak dikasih tanda. Nah ini tua. Ini baru ada tanda nih. Kalau pemugaran yang pertama tak ada tanda Pak ya? Tidak ada tandanya. Oh iya. Dan lagi dalam pemugaran kita harus mengikuti undang-undang cagar budaya. Tidak boleh membuat relief yang baru, tidak boleh membuat kepala Buddha yang baru atau singa yang baru, nggak boleh. Nah ini teman-teman yang sudah dijelaskan oleh beliau, ini kepalanya nggak ada nih, yang hilang dicuri atau faktor alam segala hal lainnya yang terjadi. Nah ini kepala Buddha yang masih asli.
Masih utuh. Nah, teman-teman, luar biasa nih. Yang utuh. Nah, itu. Nah, itu ada yang masih utuh juga tuh. Teman-teman bisa lihat semua tuh. Oke, kita lanjut lagi. Tapi kepalanya nggak ada. Nah, ini teman-teman, ada berapa ini, banyak nih. Tuh. Kita sudah lewat tengah hari nih. Panas. Sudah sampai di bagian altar paling atas. Altar apa namanya nih, Pak? Ini Arupadatu. Arupadatu. Kalau ini namanya pletu. Ini pletu, ini pletu yang dipijakan Empu ini. Pletu itu apa tadi? Lupa. Batas antara level nyata dan nirwana. Level nyata dan nirwana, itu nirwana. Kan di sini bundar, Pak. Itu yang tengah itu paling gede itu apa itu, Pak? Stupa induk. Stupa induk. Itu tempat yang paling sakral. Paling sakral. Tempat Nah, paling suci. Nah, itu maka para biku itu melakukan ritual di atas sana dengan memutar sebanyak 3 atau 7 kali. oh, Kalau isi itu di dalamnya dulu diceritakan ada patung-patung yang terbuat dari emas, dari perak, dari perunggu, dan juga ada vas bunga yang sangat bagus sekali. Itu masuk dalam kategori harta karun. Tapi semenjak ditemukan oleh Raffles, benda-benda itu sudah tidak ada lagi. oh, dicuri ya. Ya dicuri atau mungkin hilang sendiri ya. Iya, iya. Juga hilang. Tapi itu tadi yang ada batuannya itu cuma aja, Pak. Menurut prediksi para biku, para ahli itu seperti itu. Oh, iya, iya. Karena candi yang sehebat ini masa tidak ada harta karun di atas. Benar-benar. Ya. Nah, itu stupa induk. Ini kemudian di bawah stupa-stupa lainnya. Stupa induk dikelilingi oleh 72 stupa kecil. Stupa induk dikelilingi oleh 72 stupa kecil. Nah, ini Pak, saya mau bertanya lagi nih. Konon ada katanya kita apabila punya niat nih, Pak, memasukkan tangan ke dalam lubang stupa itu harus bisa mencapai yang di dalamnya kepala Buddha atau apalah namanya. Benarkah itu, Pak, kira-kira, Pak? Ya, itu mitos saja, Bapak Ibu. Mitos bahwasanya orang percaya ketika bisa menyentuh jari tangannya Buddha atau tumitnya untuk perempuan, itu apa yang diinginkan bisa terkabulkan. Itu cuma mitos saja. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa semenjak peletusan Merapi pada tahun 2010, sentuhan terhadap laki Buddha atau Kunto Bimo itu sudah tidak diperkenankan lagi, karena banyak batu-batu yang di stupa itu tergerus aus karena orang memanjat sampai ke level itu. Oh. Nah, sebagai penggantinya dia bisa mengelilingi stupa induk sejumlah 3 kali. Stupa induk. Ya. Nah, jadi seperti Empu ini artinya mengelilingi stupa induk. Yang pradaksina. Ya, Tapi itu karena penggantinya. Bapak Ibu kita tidak bisa sampai ke puncak stupa level yang teratas, kita bisa sampainya ke lantai kedua. Yang ini? Kelilingnya pun bisa di lantai kedua. Oh, ya. Ya. Ini luar biasa, teman-teman. Sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa kita nggak bisa tuh sampai di atas, tapi kita bisa mengelilingi sebanyak 3 kali. Nah, ini luar biasa buat teman-teman Empu. Empu sudah berada di Borobudur Temple. Nah, ini jadi sudah nyampe. Mungkin setelah Borobudur ini nanti kita akan jalan-jalan lagi ke Prambanan dan lain-lain. Mudah-mudahan kalau memang ada waktu, saudaraku yang ada dimanapun, Empu nantinya akan jalan-jalan atau berada di tempat kalian. Mantap. Nah, ini juga ini. Nah, ini bagian Oke. Nirwana ya. Pemandu yang ada di sini baik-baik semua, teman. Itu. Oke.
Oke, kita keliling-keliling. Iya, Bang. Nah, ini kita muter dulu, ini kita lihat. Ini stupa yang ini nggak ada ini nih. Ini malah kelihatan patungnya atau memang nggak dipasang. Kita nggak tahu juga nih. Nah, tuh. Yang lain ada semua. Oke, kita mengelilingi ini. Luar biasa terik matahari yang cukup panas. Nah. Jadi perjalanan kita sudah sampai di sini dan cukup luar biasa, teman-teman semua. Kita sudah melihat area-area di Borobudur yang ada ini. Nah tuh pemandangan yang ada di luar sana juga kelihatan. Asik sekali ini. Nah, di sini agak dingin posisi sebelah sini, sebelah sana tadi panas. Nah ini katanya ada patung. Nah di dalamnya itu nggak kelihatan nih. Nah, katanya luar biasa nih patungnya ada di sini. Ada yang nggak ada kepalanya. Tuh ada yang ada kepalanya. Nah ini nih. Kita sudah mengelilingi. Nah, luar biasa yang Borobudur. Foto dulu kami. Kita ketemu lagi tuh mereka Ones dengan si Ihsan. Wah, video ya Mas Bro? Iya. YouTube. Oh, YouTube. Oh iya. Iya. Oke, teman-teman semua, inilah kunjungan saya Empu Gelol di Candi Borobudur atau Borobudur Temple. Kita sudah melihat semua keindahan yang ada di bagian utara, selatan, barat, timur. Semuanya sudah kita kelilingi mulai dari bawah sampai kita naik ke atas dengan berbagai cerita tentang masalah Buddha dan kehidupan yang ada menyangkut tentang duniawi menurut kebudayaan yang ada. Ini hal yang luar biasa untuk bangsa kita Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa Candi Borobudur adalah situs yang dipelihara dan ini merupakan warisan dunia yang harus dilindungi. Dan itu juga sudah disampaikan oleh pemandu kita yang ada tadi. Dan pada sesi ini Empu mengucapkan terima kasih buat semua saudara kita. Empu akhiri dulu dalam perjalanan kita ke Candi Borobudur. Itu kita akan menuju ke tempat lainnya. Mungkin dari sini kita akan ke Prambanan. Oke, akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabah selalu untuk kita semua.